Oke. Bentar. Malah punya aku nih yang error nih, bentar ya. Oke, nih jadi di part kedua nih di sesi general, kamu ada pertanyaan apa yang mungkin bisa kita lanjutkan dari sesi tanya jawabnya? Kalau bisa sampai 400 ini kayaknya Oh, nih. nggak apa-apa, lanjut terus. Nggak apa-apa, lanjut. Yang penting pertanyaannya dijawab terus. Uh, Ini, apa lagi nih? Iya, tadi kan kita udah ngebahas masalah isi CV, terus masalah ATS, cara ngirim CV kan begitu. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan, cuman kita Satu-satu, coba satu-satu, yang paling satu-satu. saling Apa tuh? menonjol lah ya gitu Boleh, kan. apa? Kan saya pernah tuh lihat ataupun dengar gitu kan di media sosial gitu, Hmm. setiap lowongan pekerjaan kita mengirimkan CV yang berbeda dengan masih Sorry, suaranya hilang lagi. Oke, sorry, kita lanjut lagi. Jadi di luar sana ada yang bilang bahwa beda loker, beda CV. Terus? beda loker, beda CV dengan lebih menonjolkan di yang mananya kita menonjolkan kemampuan kita gitu. Nah, yang itu bagaimana? Nah, oke. Ini menarik ya. Nih, kita ngomongin konsepnya. Ini juga kadang masih banyak yang miss juga di sini. Jadi begini, memang benar bahwa kualifikasi yang ada di CV, oke, itu disesuaikan dengan info lokernya. Betul. Jadi kualifikasi yang ada di CV itu harus sesuai dengan yang ada di lokernya. Tapi prakteknya, praktek penggunaannya, saranku jangan CV mengikuti lowongan kerja. Kalau CV mengikuti lowongan kerja, nanti akhirnya apa? Ganti loker, ganti CV. Nanti kamu wasting time, kehabisan waktu untuk edit-edit CV. Tapi tetap ya, konsepnya benar. Informasi yang ada di CV harus relevan dengan loker, betul. Tapi prakteknya, jangan CV mengikuti loker. Loker ganti, CV ganti. Tapi caranya gimana? Dibalik. Loker yang ngikutin CV. Bukan CV ngikutin loker. Kalau kalau CV ngikuti loker, ganti CV. Paham ya? Gitu. Ini namanya CV mengikuti loker. Loker ke kanan, CV ke kanan. Loker kanan. Nah, sekarang dibalik. Loker yang ngikutin CV. Artinya apa? Kamu punya CV nih misalkan, ya kan? Kamu punya CV. Lihat dulu CV ini cocok untuk loker apa? CV ini cocok untuk loker posisi ABC. Ya sudah, kamu buka LinkedIn, cari loker posisi ABC. Sampai nggak ada lagi loker yang bisa kamu kirimin pakai CV ini. Begitu nanti udah selesai, apakah langsung ganti CV? Ya enggak. Pakai CV ini di mana? Di Jobstreet misalkan. Cari loker yang bisa dipakai pakai CV ini terus gitu. Ini contoh loker itu menyesuaikan CV-nya. Jadi CV-nya dihadapkan ke arah yang beda-beda. Ini nanti akan menghemat waktu. Jangan ganti loker, ganti CV. Selesaiin dulu pakai CV ini. Gitu. Ibaratnya gini, Ernie di depan itu ada buah apel, sekeranjang buah apel, dan setumpuk kertas. Aku kasih kamu tugas. Tolong setiap kertas kamu tanda tangani. Dan setiap buah apel kamu potong-potong jadi 2. Kira-kira mana yang akan lebih cepat? Masing-masing diselesaikan dulu. Misalkan tanda tangan sampai selesai dulu, baru ganti. Atau tadi ya, potong apel dulu sampai selesai. Atau kamu gini, kertas 1 ditanda tangan, taruh. Ambil pisau, potong apel 1, taruh. Terus kertas lagi, tanda tangan 1. Lebih cepat gini, switch gini, atau lebih cepat salah satu diselesaikan dulu? Salah satu. Yes, gitu. Itulah efektif tuh begitu. Banyak orang kehabisan waktu, baru ngirim 1, edit CV, edit CV. Akhirnya punya banyak duplikat CV. Padahal informasi yang ada di dalamnya sebenarnya cuma itu-itu aja. Gitu. Kenapa prakteknya dibalik pakai cara tadi? Salah satu selesaiin dulu, ini sama. Jangan CV mengikuti loker. Nanti loker ganti, CV harus ganti. Dibalik sudut pandangnya, mindsetnya dibalik.
loker yang harus ngikutin CV-ku. CV-ku ini cocok untuk posisi A, B, C, D. Ya sudah, buka LinkedIn, cari loker A, B, C, D. Nggak ada, buka Jobstreet. Nggak ada, buka website perusahaan. Nggak ada lewat sini gitu. Jadi kamu tidak kehabisan waktu hanya untuk, dalam tanda kutip, edit-edit yang kecil. Gitu. Ya, itu dulu. Kamu pegang dulu itu. Oke? Yang nomor 2, kalaupun ada yang harus diganti di CV, biasakan bukan remove, tapi replace. Banyak orang menyalahartikan, kalau nggak sesuai disingkirkan. Artinya remove. Remove artinya dikeluarin tapi tidak ada penggantinya. Tidak diganti. Akhirnya nanti takutnya ada apa? Ada time gap, ada skill gap, ada experience gap gitu. Hanya karena kita merasa tidak sesuai. Gitu. Jadi ingat, kalaupun nanti, dan tadi, replace tadi, itu bisa dilakukan sama orang yang pengalamannya sudah banyak. Misalkan kamu sudah punya 5 pengalaman kerja selama 10 tahun. Gitu. Di mana pengalamanmu tuh jadi sales, admin, sales. Nanti kamu pengen ngelamar kerja jadi sales. Kamu udah masukin 4 pengalaman ini. Gitu. Oh, ini adminnya aku remove. Tapi aku bisa ganti pakai sales yang ini. Jadi replacement. Ada yang di take out, ada yang ditaruh. Replace boleh. Karena nggak ada gap. Sekarang bayangkan kamu lulusan baru atau pengalaman kerja masih di bawah 2 tahun. Wah, ini nggak sesuai. Take out, remove. Akhirnya jadi kosongan kan? Apa bedanya tadi sama yang ngejar halaman tadi? Yang kita omongin di sesi pertama. 11-12 nggak ada bedanya. Gara-gara mainnya adalah remove, padahal itu replace. Nah, di luar sana di internet nggak banyak yang ngajarin itu. Ngajarinnya itu cuma, maaf ya, konten-konten pendek yang bilang, kalau nggak sesuai remove aja. Kalau remove kan kosongan nanti CV-nya. Banyak nanti akhirnya yang aku pernah review, CV cuma 1 halaman, tapi masih menyisakan space kosong. Kan malah jadi kayak kurang pengalaman. Padahal CV cuma 1 halaman, bagian kosongnya banyak. Aku tanya, kok nggak ada, gitu. Karena tadi, pakainya remove. Lalu gimana kalau ada sesuatu yang harus aku adjust dari CV-ku? Apa yang harus dilakukan? Ada 2. Kalaupun tadi ya, kita pakai cara tadi, loker ngikutin CV, gitu kan. Tapi memang ada momen di mana CV harus di-adjust. Nah, kalau CV harus di-adjust, apa yang harus dilakukan? Nah, kita punya kesadaran. Kesadaran nomor 1 yang barusan aku bilang. Pakailah sistem remove, bukan replace. Pakailah sistem replace, bukan remove. Kebalik, gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau ada yang di take out, ada yang menggantikan. Gitu. Ingat ya, nomor 1 adalah pakai sistem replace, bukan remove. Yang nomor 2, kalau melakukan replace tidak bisa kamu lakukan karena memang belum ada penggantinya, gitu, maka yang kamu lakukan adalah dengan apa? Dengan penjabaran. Itulah kenapa pengalaman kerja ada bullet point-nya. Ngapain. Contoh, tadi kita pakai permisalan di part pertama. Erni punya kerjaan jualan hijab. Misalkan, punya toko online, gitu kan, misalkan. Kamu punya toko online, Erni Shop, gitu. Terus kamu, pengalaman kan sales jualan hijab kan? Tiba-tiba kamu pengen ngirim lamaran jadi admin sosial media. Gitu. Admin sosial media. Kalau kita hanya melihat dari judulnya, kan nggak relevan. Pengalamanku sales, tiba-tiba aku ngirim lamarannya itu admin sosmed. Bener nggak? Kalau kita lihat kan sales jualan, admin. Kan kayak nggak nyambung, nggak relevan. Pertanyaanku, apa pengalamanmu jadi sales hijab itu di remove? Ya enggak, gitu. Tetap ada aja. Lalu gimana? Walaupun tetap ada, dijabarkan. Gitu. Kenapa? Ternyata setelah dijabarkan, ternyata apa? Menjual hijab secara offline, dalam kurung di toko, dan secara online. Di Instagram, TikTok, dan marketplace. Misalkan sebut tuh Shopee, Tokopedia, apa gitu. Terus di situ kamu melakukan live shopping, tiap hari mengupdate produk yang ada, membalas setiap komentar, memproses transaksi jual beli yang ada,
nge-follow up setiap refund retur komplain yang ada misalkan. Artinya apa? Kalau dari judul pengalamanmu jadi sales sama admin sosmed itu kayak nggak nyambung. Tapi setelah dijabarkan ternyata pengalamanmu sebagai sales di dalamnya ada aktivitas admin sosmed. Artinya jadi relevan. Nah, relevan tuh begitu. Banyak orang buru-buru ngomong relevan, cuma judul itu head to head aja gitu. Judul sama judul, judul sama judul gitu. Nah, sekarang kalau ada lowongan kerja, misalkan background pendidikanmu perikanan, misalkan gitu. Ada loker. Wah, ini lokernya butuh jadi admin. Kualifikasinya semua jurusan gitu. Apa iya kamu akan ngelihat bahwa, loh, ini admin, nggak sesuai sama aku. Aku kan perikanan. Ya udahlah, pengalaman pendidikanku perikanan aku hapus aja. Akhirnya yang ditulis pengalaman SMA. Masa gitu? Kan enggak. Gitu loh. Yang harus kamu tunjukkan apa? Ya tadi, lokernya mengizinkan kok untuk kamu berasal dari jurusan itu. Yang harus ditonjolkan tuh bukan jurusanmu kuliah di remove. Tapi tonjolkan saat kamu kuliah di perikanan, kamu tidak cuma ngurusin ikan dan teman-temannya. Selama periode kuliah kan kamu ada magang, organisasi, kepanitiaan, volunteer, punya freelance ini itu. Jadi sambil kamu kuliah perikanan, ternyata kamu ngikutin banyak kegiatan yang mengizinkanmu meningkatkan kemampuan administratif. Nah, pengalaman administrasimu itu ditulis di situ dalam bentuk pengalaman magang, dalam bentuk praktikum-praktikum, dalam bentuk apa yang dijabarkan. Jadi nanti kalau ditanya di interview, loh jurusanmu kan perikanan, tapi kenapa kamu ngelamar jadi seorang staf admin? Kamu sampaikan, betul jurusan saya perikanan, namun selama periode kuliah, saya juga meningkatkan pengalaman dan kemampuan di bidang administrasi. Saya mengikuti organisasi ABC, di mana di sana saya menjadi seorang sekretaris organisasi. Kegiatan saya mengurus surat menyurat, perekapan data, pembuatan ini itu yang berkaitan dengan banyak orang. Selain itu, selama kuliah saya juga membuat banyak sekali laporan. Termasuk saya mengikuti membuat banyak paper yang tembus secara internasional, memenangkan beberapa perlombaan di mana saya menyusun laporannya mulai dari pengajuan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dengan baik dan lain-lain misalkan begitu. Dari situ semua kemampuan administrasi saya latih. Selain itu, setiap hari libur, tiap weekend, saya melatih kemampuan administrasi saya dengan mengikuti course di sini secara mandiri gitu. Jadi itu alasannya begitu, bukan kayak lo jurusanmu perikanan kenapa daftar admin? Oh iya ya, kenapa ya? Kamu ngomong gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai tadi mengalihkan fokus gitu tuh kayak begitu. Mana yang kamu tonjolkan ya, yang unggulan, yang nggak ditonjolkan ditarik mundur, bukan di remove gitu. Maka tadi pada saat kamu ngerasa ada yang harus di-adjust dari CV-mu, pikirkan dulu replacement. Kalau nggak bisa replacement, pakai tadi penjabaran. Kuncinya di situ saja. Jadi artinya apa? Kalau ada yang ngomong tidak sesuai, langsung remove aja. Hati-hati. Gitu. Karena cara kerjanya bukan asal main remove. Karena masih ada dua hal tadi. Gitu. Tahap nomor satu itu adalah dibikin loker ngikutin CV. Tahap yang nomor dua adalah adjustment. Adjustment itu ada yang berupa replacement, ada yang berupa penjabaran. Gitu. Jadi jangan asal main remove gitu. Nah, itu adalah jawaban komplit yang aku belum pernah lihat ada yang bikin konten itu. Aku juga tahu kok di sosial media nyebar gitu, pendek-pendek gitu kontennya gitu. Jadi sebenarnya itu benar, tapi hanya di konteks tertentu. Nah, teman-teman sebagai seorang job seeker kan harusnya yang mencari sumber yang lebih luas kan ya gitu. Aku dapat sumber luas itu dari mana? Baca buku dan nonton konten YouTube luar negeri gitu. Karena konten Indonesia nggak ada. Nanti kalau kamu mau belajar lebih lengkapnya secara mandiri, buka channel YouTubeku, buka playlist FAQ seputar karir. Di situ aku berbagi versi-versi bahasa Indonesia ya, dari semua ilmu yang aku udah dapat dari baca buku, sharing temen, atau diskusi dengan profesional di luar sana yang akhirnya oh memang begini kondisinya. Gitu. Termasuk dengan pertanyaan ini bagus ya gitu. Nah, paham ya konsepnya ya? Gitu. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan boleh. Mungkin ada mungkin yang satu yang agak mengganjal yang masalah jumpy ya, orang sering ngomongin atau kayak loncat-loncat ya, betul loncat gitu, dengan pengalaman yang under di bawah 1 tahun atau pengalaman yang di bawah 2 tahun, sering jadi bahan yang kayak
tidak loyal nih, kan begitu. Hmm. Nah, sementara kita di lapangannya gitu yang kerja, ada yang mungkin karena kontraknya mungkin cuma 6 bulan nih, ada yang mungkin kerja itu kontraknya mungkin cuma 1 tahun gitu kan. Nah, dan itu menjadi salah satu apa ya, perhitungan untuk para HRD menerima kita sebagai job seeker kan gitu ya. Nah itu bagaimana gitu kan? Yang misalnya pengalaman kita yang cuma 3 bulan gitu kan, apakah kita juga bisa memasukkan itu ke CV kita gitu kan? Apakah takutnya nantinya itu menjadi blunder ke kita para job seeker yang seolah-olah dianggap, misalnya cuma 3 bulan kamu sudah tidak bekerja lagi, 6 bulan sudah tidak bekerja lagi, what is going on gitu loh? Nah itu bagaimana? Oke, aku jelasin dulu satu-satu. Jadi memang ya terkait dengan job hopping tadi ya gitu, atau yang itulah, itu sebenarnya isu-isu yang bahkan sejak aku masih kuliah tuh ada gitu, ya kan. Cuman setelah sekarang nih dengan pengetahuan yang lebih luas sedikit gitu, aku ngelihat itu dari sudut pandang yang berbeda. Dulu tren pekerjaan zaman dulu gitu, itu memang menuntut atau mengizinkan orang tuh untuk bisa bekerja loyal sampai dengan dia pensiun, kayak begitu. Tapi makin ke sini bentuk-bentuk model-model kontrak kerja sama gitu ya antara pekerja dan perusahaan yang dijembatani oleh regulator pemerintah gitu ya. Itu ada kontrak-kontrak yang sifatnya semacam itu gitu, yang pendek-pendek gitu. Lalu apa yang harus dilakukan terhadap isu-isu itu yang beredar? Nomor satu, nggak usah diambil pusing gitu. Yang nomor dua, sadari pengalaman sendiri. Tadi kamu udah bilang, loh, tapi kan aku kan pindah-pindah karena memang kontraknya segitu. Ada yang based on project, ada yang cuma menggantikan yang cuti hamil, ada yang project akhir tahun doang gitu. Ada yang memang pendek karena magang, ada yang daily worker gitu, harian cuma 2 minggu gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan gitu? Ya tadi, nomor satu adalah tulis dengan lengkap. Kalau memang itu kontrak, sampaikan kontrak. Kalau itu project base, tulis project base gitu. Kalau itu daily worker, tulis aja. Lalu, tapi kan tadi aku punya pengalaman yang 3 bulan, yang di bawah 1 tahun, gini gitu. Itu gimana? Boleh ditulis nggak? Nah, aku kasih tahu kalimat lengkapnya begini. Semua jenis pengalaman kerja boleh ditulis, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Pahamin ya? Semua pengalaman kerja boleh ditulis, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Semua pengalaman kerja itu apa? Kerja kantoran tuh, apapun kontrak kerjanya. Yang udah full time, ya, yang baru kontrak, yang daily worker, yang part time, yang project base gitu-gitu. Atau kamu ada freelance tertentu, atau kamu ada apprenticeship, ada internship, kamu ada entrepreneurship yang usaha sendiri gitu. Kamu jadi asisten dosen yang kayak begitu. Semua itu boleh dimasukkan ke CV, tapi tidak semua yang boleh itu harus gitu. Jadi semua pengalamanmu boleh dimasukkan CV, tapi tidak semuanya harus. Artinya butuh difilter berdasarkan pertimbangan kamu. Misalkan yang relevan dengan posisi yang akan kamu lamar ke depannya. Ingat ya, relevan bukan judul, tapi dijabarkan juga tetap relevan. Itu. Yang kedua, berdasarkan terkait dengan clustering durasi kerja. Misalkan kamu punya 10 pengalaman kerja. 5 aja deh, kamu punya 5 pengalaman kerja. Ini tuh kayak setahun, 2 tahun, 3 tahun, setahun, 5 bulan. Ya 5 bulan mau di take out juga nggak apa-apa gitu loh ibaratnya. Karena ini durasinya tahun semua, misalkan kayak begitu. Apalagi dengan pertimbangan tidak terlalu relevan gitu. Tapi kalau 5 bulan ini ternyata internship magang, ya tulis aja. Relevan nih, tapi 5 bulan. Tapi magang tuh tulis aja, nggak masalah gitu. Jadi itu pertimbangannya semacam itu. Nanti teknisnya gimana kita ngelihat ya dari dokumenmu ya gitu. Intinya ditonjolkan dari yang, apalagi misalkan filternya mungkin dari yang terkini. Misal kamu cuma mau masukin yang 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir, ya silakan gitu. Yang ini udah di atas 10 tahun yang lalu nih, ini pas aku kerja waktu masih SMA nih. Yang ini setelah aku lulus kuliah S1. Yang ini waktu S2, ya udah masukin periode kerja dari S1 sampai S2 aja. Yang kuliah, yang kerja sambil SMA itu nggak usah, misalkan gitu. Pertimbangan-pertimbangan ini terserah masing-masing job seeker-nya gitu. Karena kamu lagi mendesain
dokumen untuk promosi. Ini loh, saya kayak begini, gitu. Ya, jadi itu yang harus jadi pertimbangan, gitu. Jadi simple aja itu. Itu cara aku merespon gitu. Jadi kalau ada yang bilang, fotonya gini-gini ya, kita lihat dulu. Kalau memang pekerjaannya nggak ngizinin gimana? Masa kita nyalain perusahaannya? Ya jangan salahin saya, Pak, Bu. Perusahaan saya yang kontrak gitu. Ya nggak kayak gitu. Karena balik lagi, kita tidak bisa buru-buru langsung bilang dia kutu loncat atau kayak gimana kan gitu. Lihat dulu pekerjaannya gitu. Sama tadi yang berkaitan dengan cara menulis pekerjaan-pekerjaan apa. Selalu diingat ya, semua pengalaman kerja boleh ditulis, tapi tidak semua yang boleh itu harus. Itu sih nih responku. Mungkin ada pertanyaan lain atau tanggapan boleh. Wah, bagus-bagus ya pertanyaanmu ya. Mantap. Jadi kadang tuh kalau nggak ditanya aku nggak inget gitu mau bahas apa gitu. Kita diskusi aja. Gitu. Ada lagi nggak? Kalau berarti kan kita udah dari yang cara CV, Volumenya bisa mengirim digedein. mengirim surat lamaran, kemudian oke, tadi udah kedengaran ya. Udah. Tadi kan ada beberapa pertanyaan dari Erni sendiri gitu ya. Kalau untuk di Erni sendiri itu poin-poin penting ya selama ini menjadi isu tersendiri untuk saya pribadi ya gitu kan sebagai job shaker gitu kan. Kemudian lebih ke kurang percaya diri dengan CV saya sendiri begitu. Apa yang harus dilakukan? Di sini adalah iya. Karena kan terlebih tadi seperti saya sudah mengikuti yang ATS ini kan begitu ya. Saya rasa untuk dari segi pendidikan saya cukup kompeten nih. Nah untuk pengalaman juga ya saya rasa oke lah begitu. So what should I do next gitu ya untuk lebih kayak secara teknik kita udah oke nih. Nah sekarang lebih ke diri kita sendiri gitu. Pada saat misalnya nih kalau misalnya kalau di job street itu kan yang employer itu melihat nih sudah melihat lamaran kita gitu kan, mungkin ada nantinya interview kan begitu, entah itu via Zoom seperti sekarang atau kita datang ke kantor, tapi via Zoom seperti sekarang. Nah itu bagaimana gitu kan, karena ada maaf ya Pak, mungkin agak panjang, ada tuh beberapa mungkin 10 pertanyaan yang lebih kayak menggambarkan kayak kalau udah mau interview itu coba ceritakan tentang diri kamu kan seperti itu, atau apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu. Jujur bagi saya walaupun saya pernah beberapa kali interview itu pertanyaan seperti itu membuat saya nge-freeze gitu loh, kayak apa yang harus dan bagaimana ini gitu. Nah mungkin dari kita yang kayak know how to answer the question gitu. Ya, oke. Ini sebenarnya ada kita mungkin mengirim CV dan ya, oke. Suaraku jelas ya di situ ya? Itu gimana, Pak? Ya, oke. Balik lagi terkait jelas. ya, terkait dokumen yang tadi kamu bilang ya gitu. Kita nggak pede sama aku respon itu dulu baru respon ke interview gitu ya. Pada saat kita nggak pede sama dokumen kita, akhirnya kita malah meragukan dokumen kita, meragukan pengalaman kita. Itu sebenarnya hanya side effect aja. Efek samping dari tadi kita kurang bagus cara bikinnya atau cara pakainya, akhirnya kita jadi overthinking, jadi gini itu cuma efek samping aja itu gitu. Sekarang coba cek tadi bener cara bikinnya dan cara pakainya gitu. It's not all about how you create your CV, but it's also about how you use them gitu. Jadi ya sudah gitu, kamu fokus dulu terkait dengan itu. Nah sekarang berkaitan dengan tadi, ini pertanyaanmu bagus, ingat ya, saat kamu masih menjadi seorang job seeker, kamu jangan hanya satu, menyalahkan CV-mu terus. Yang kedua, terpaku pada CV, terpaku pada tahapan yang akan kamu hadapi. Kenapa? Sejak kamu menjadi seorang job seeker, kamu harus prepare sampai dengan tahap paling terakhir. Kamu harus menyadari bahwa semua tahap rekrutmen bisa dipelajari sejak awal. Bahkan kamu belum ada panggilan tes. Contoh, tahap pertama apa? Seleksi administrasi. Belum ada lamaran yang kamu kirim, kan kamu bisa belajar bikin CV, bikin portofolio, dokumen pendukung dengan benar, ya kan? Nanti tahap selanjutnya ada apa? Psikotes. Sebelum kamu menghadapi psikotes, kamu bisa browsing terkait dengan psikotes.
Nanti kamu akan menghadapi interview HR sama user. Sebelum menghadapi itu, kamu bisa browsing gitu, belajar dari channel YouTube-ku. Nah, nanti kamu buka ya playlist YouTube-ku yang judulnya tes interview. Di situ aku share pertanyaan yang biasa muncul saat interview gitu. Yang tidak dihafal caranya gitu. Nanti aku jelasin. Jadi gitu. Sebelum kamu hadapi interview, kamu bisa belajar itu. Selanjutnya lagi apa, misalkan ada medical check up. Sebelum kamu ada tahap medical check up, sejak sekarang kan kamu bisa tuh tiap hari, tiap pagi olahraga, jaga lifestyle yang bagus gitu. Itu kan persiapan untuk medical check up walaupun kamu belum medical check up. Nanti ada offering dan tanda tangan kontrak. Belum sampai tahap itu nggak apa-apa. Sekarang kan bisa browsing-browsing dulu terkait dengan hak dan kewajiban yang harus ada di kontrak dan lain-lain gitu. Semua tahap itu bisa kamu lakukan bahkan sebelum mengalami. Nah, persiapan jangka panjang ini, persiapan jauh-jauh hari inilah yang akan menghadirkan ketenangan saat akan menghadapi tes. Mau tesnya itu besok, 2 hari lagi, dadakan sekarang, itu nggak masalah. Kenapa? Aku udah mempersiapkan diri. Gitu. Ketenangan itulah yang kamu butuhkan sebenarnya. Dengan cara itu. Makanya setiap hari sambil kamu sibuk melamar kerja, kamu juga harus sibuk pengembangan diri. Pengembangan diri itu tadi melatih apa yang kamu belum bisa jadi bisa. Yang udah bisa tapi belum lancar, dibikin lancar, dilancarin. Yang udah bisa, udah lancar, dipertahankan, ditingkatkan, jangan sampai lupa. Gitu. Jangan sampai setiap hari kamu apply job terus. Jangan sampai juga setiap hari kamu belajar terus nggak apply job gitu. Harus imbang. 2 hal ini nggak cukup karena kamu punya LinkedIn. Harus ada kegiatan yang ketiga. Everyday ini ya. Ada 3 kegiatan yang harus kamu lakukan. Kamu harus punya porsi khusus. Yang pertama adalah melamar kerja. Kedua adalah pengembangan diri. Dan yang ketiga adalah branding di sosmed. Paling gampang branding di LinkedIn. Lakukanlah tadi aku bilang semua aktivitas di tokomu tadi. Gitu ya. Follow, connect, bikin postingan, dan lain-lain. Itu yang harus kamu lakukan. Kayak gitu. Biar apa? Biar tadi memunculkan ketenangan. Karena 3 hal ini tuh penting. Melamar kerja berarti meningkatkan kemungkinan dapat panggilan gara-gara ngirim lamaran. Branding meningkatkan kemungkinan biar ditawarin kerjaan. Orang bisa dapat kerjaan impian itu ada yang gara-gara melamar, ada yang gara-gara ditawari. Ya kan? Di DM ke LinkedIn ditawarin gitu. Seolah-olah kan satunya aktif, satunya pasif. Melamar itu aktif, ditawari itu pasif. Padahal dua-duanya aktif. Melamar artinya kamu menyebar CV, menyebar lamaran kerja. Branding artinya kamu menyebar konten. Gitu. Yang ini meningkatkan kemungkinan kamu lolos gara-gara melamar. Yang ini meningkatkan kemungkinan kamu lolos gara-gara ditawarin. Gitu. Diajak kerjasama kayak ditawarin pekerjaan tertentu gitu-gitu. Dan ada yang ketiga yang di tengah ini, yaitu adalah berkaitan dengan kemampuan yang harus kamu asah. Setiap orang memperoleh pekerjaan karena memenuhi 3 kriteria. Pertama, keinginan. Kedua, kesempatan. Ketiga, kemampuan. Keinginan, dari sisi kamunya ada keinginan. Diwujudkan dengan CV-mu itu. Kesempatan, anggap aja perusahaan buka info locker. Tapi ada yang di tengah nih yang menghubungkan antara keinginan dan kesempatan, yaitu kemampuan. Gitu. Keinginan dari sisi job seeker-nya. Kesempatan dari sisi pemberi kerjanya. Nah, kemampuan ini dia di tengah. Jadi harus sama-sama kuat. Dari sisi job seeker, kamu harus bisa menunjukkan, nih saya punya kemampuannya. Dari sisi perusahaan, perusahaan harus setuju bahwa ya, kamu adalah kandidat yang kemampuannya kita cari. Gitu. Kalau dari sisi keinginan, kesempatan, dan kemampuan ini terpenuhi, pasti kamu dapat job. Ibaratnya kamu punya keinginan, punya kemampuan, nggak ada locker, ya sama aja. Ya nggak? Atau ada keinginan, ada kesempatan, tapi nggak punya kemampuannya. Ya akhirnya kamu ngirim-ngirim lamaran terus nggak dipanggil-panggil. Gitu. Ya kan? Atau ada locker, punya kemampuan, tapi kamu malas ngelamar ke sana. Ya nggak bakalan dapet job. Gitu. Nah, 3 hal ini harus dipenuhi. Gitu. Nah, itu kamu harus sadar dulu. Itu adalah tadi
hal-hal kesadaran-kesadaran yang harus dimiliki agar overthinking kita terhadap dokumen yang mungkin jadi makin kita ragukan gara-gara yang manggil makin sedikit itu makin hilang gitu. Karena ini hanya side effect aja kok gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke belajar interview. Aku kasih tahu ya, belajar interview jangan pernah menggunakan metode menghafal. Karena interview itu bukan proses setor hafalan. Oke, interview itu ngobrol, transfer informasi, bukan setor hafalan. Gitu. Interview juga bukan kuis yang kalau ditanya dijawab, tanya lagi, jawab lagi. Barangkali ditanya, kamu jawab, terus aku dalemin lagi pertanyaannya. Dalemin lagi, kayak begitu. Interview itu tujuannya, baik HR atau user, tujuannya itu adalah untuk mengetahui, melengkapi, dan mengkoreksi. Inti interview itu. Satu, mengetahui apa? Mengetahui informasi baru yang barangkali dari tahap sebelumnya belum terukur. Yang kedua, melengkapi informasi yang kita udah tahu tentang kamu. Mungkin bisa kita perluas dan perdalam. Yang ketiga adalah mengkoreksi. Mengkoreksi itu adalah mengkoreksi penilaian kita terhadap kamu. Misalkan awalnya kita bilang kamu nggak pernah, ternyata pernah. Kita anggap kamu belum terlatih, ternyata sangat terlatih. Gitu. 3 hal ini inti dari interview itu. Nah, kita kalau mau belajar interview, ciri orang udah siap pertanyaan interview tadi, silahkan perkenalan diri dan lain-lain. Nanti kamu belajar dari YouTube ya, gitu. Playlist tes interview. Ciri seseorang sudah menguasai suatu pertanyaan interview adalah dia bisa menjawab 6 pertanyaan dari setiap pertanyaan yang ditanyakan. Misalkan, kamu lagi belajar terkait dengan silahkan ceritakan tentang Anda atau silahkan perkenalkan diri Anda. Gitu. Kamu sudah bisa menguasai pertanyaan itu kalau kamu bisa menjawab 6 pertanyaanku ini. Apa itu? 1. Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Kalau kamu udah tahu, oke, bagus. Oke, kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Kedua, apa hal-hal yang boleh disampaikan? Oke. Yang ketiga, apa hal-hal yang tidak boleh disampaikan untuk menjawab pertanyaan itu? Oke. Yang nomor 4, bagaimana cara menjawabnya? Yang nomor 5, bagaimana alternatif atau cara lain menjawabnya? Nomor 5 itu alternatif, nomor 4 itu gimana? Yang nomor 6 adalah bagaimana cara kita kalau udah salah ngomong, kebetulan salah jawab nih karena gugup. Tapi kita balikin lagi ke track yang benar. Termasuk kalau kita udah jawab, ternyata dikasih feedback yang sifatnya tuh nanya lagi. Gimana caranya? Kalau 6 hal ini udah bisa kamu lakukan di setiap pertanyaan interview, yakin aku, kamu pasti udah menguasai pertanyaan itu. Tinggal ngelatih ngomongnya aja. Silahkan perkenalkan diri Anda. Apa ya? Kenapa pertanyaan itu ditanyakan? Untuk memberikan gambaran awal dan kesan pertama terkait seseorang sebelum digali. Oke, apa yang boleh disampaikan? Nama, background pendidikan, pengalaman kerja, prestasinya, dan skill yang dimiliki. Gitu. Apa yang nggak boleh disampaikan? Hal-hal yang sifatnya pribadi, membongkar data, menjelekkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang lain. Gimana cara menyampaikannya? Begini. Gimana cara alternatif cara penyampaiannya? Begini. Gimana kalau nanti aku salah jawab? Balikin ke jawaban yang benar. Gimana nanti kalau digali lebih dalam, kamu udah tahu caranya, berarti kamu udah menguasai pertanyaan ini. Next, ke pertanyaan lain. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Sama. Tanyakan, kenapa ditanyain kelebihan dan kekurangan gitu. Kamu tanyakan pada dirimu sendiri 6 hal ini ke setiap pertanyaan interview tadi. Kalau kamu udah paham, itu artinya kamu udah paham. Udah bisa untuk dipraktekkan sendiri atau dipraktekkan ngajarin orang lain gitu. Nah, nanti step by step ya, aku ajarin ke arah sana begitu. Nanti untuk belajar mandiri, belajar dari playlistku tadi yang di playlist tes interview. Di situ. Itu untuk tadi, kamu harus paham juga bahwa interview itu adalah menyampaikan informasi. Jadi kamu harus melatih menyampaikan dan informasi. Informasi itu semua yang ada di sini. Pastikan semua yang harus ada di sini itu ada. Apa itu? Baca ulang CV-mu, riset soal perusahaan, riset soal posisi yang dilamar. Dan yang keempat, familiar dengan pertanyaan yang biasa muncul. Menguasai 4 hal ini bisa untuk meminimalisasi kemungkinan kamu
perform interviewnya kurang bagus gara-gara nggak punya ide ngomong. Itu di sini. Tapi kan tadi interview itu ada unsur menyampaikan, ada unsur informasi. Kalau kita barusan ini adalah dari unsur informasinya yang di sini. Selain itu, kamu harus belajar dari unsur menyampaikannya. Biar mulut kamu bisa mengikuti kecepatan otak kamu. Jadi mustahil kamu jago interview kalau kamu tidak berlatih ngomong. Boleh ngomong sendiri, ngomong sama teman, ngomong sama tutor, mentor, coach kamu siapa, nanti praktek sama aku juga boleh, kayak begitu. Agar kamu dapat menyampaikan semua informasi ini dengan baik dan benar. Takutnya kalau kamu cuma melatih informasi saja, nanti kayak, aku tahu harus ngomong apa, tapi ngomongnya kok bingung ya, gitu. Oh susah ya menyusunnya, itu karena kamu melatih ini terus, prakteknya kurang. Atau kebalik, kamu banyak praktek ngomong, tapi kurang riset. Akhirnya apa? Kamu jago ngomong, terus ngomong gini, aku perasaan interview bagus-bagus aja loh. Itu kok nggak lolos ya, gitu. Karena kamu menikmati proses ngomongnya, sampai kamu tidak sadar informasinya itu salah. Ditanya apa, jawabnya apa. Gitu, kurang dalam gitu. Karena kamu praktek ngomongnya tidak diimbangi dengan sini. Ya, dua hal ini harus balance gitu. Sampai di sini cukup paham ya nih ya. Oke?